bagaimana jikalau seseorang terkena dengan hadas besar? Bagaimana cara seseorang tersebut menghilangkan pada dirinya? Maka kita sekarang membahas di antara hal penting, syariat penting yang ini menentukan kesahan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ghusl, mandi. Yang mana mandi ini adalah wasilah kita bersuci dari hadas yang besar. Jadi hadas yang kecil mensucikannya dengan berwudu. Akan tapi hadas yang besar tidak akan hilang apabila disucikan dengan berwudu. Lalu bagaimana? Yaitu dengan caranya mandi. Lalu apa saja hal-hal yang dapat menjadikan seseorang ini terkena dengan hadas besar yang mewajibkan dia untuk mandi? Maka kita pahami bahwasanya dinul Islam dinut taharah, agama yang suci ya. Bahkan dikatakan at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Bahkan bukan hanya ini. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian apabila berhadas. Maka ketika seseorang terkena hadas, dia wajib mensucikannya dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang perlu kita pahami, apa saja hal-hal yang dapat menjadikan kita terjerumus kepada hadas yang besar sehingga kita diwajibkan untuk mandi junub. Tayyib. Yang pertama adalah al-muallif as-saniful kitab Asy-Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan khurujul mani fil yaqadati aw fil naum. Hal yang pertama yang dapat menjadikan seseorang mandi, yang mewajibkan seseorang mandi, yang pertama adalah keluarnya mani dari kemaluan seseorang, ya. Baik, keluarnya mani dari kemaluan seseorang. Ketika keluarnya mani ini dari kemaluan seseorang, imma rajulan aw nisaan, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka mewajibkan baginya untuk mandi. Dalam artian dia terkena hadas besar. Ustaz, bagaimana kalau keluarnya ini tanpa disadari? Bagaimana keluarnya ini ketika sedang tidur? Atau sedang sadar namun tidak diiringi syahwat. Nah, catatan besar di sini ya, khurujul mani fil yaqadati aw fil naum. Keluarnya mani baik itu dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur. Dalam keadaan sadar ketika dia diiringi dengan syahwat, maka dapat menjadikan dia terjerumus kepada hadas besar. Dia wajib untuk mandi. Au fin naum, atau dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan tidur dia tidak mensyaratkan harus dengan syahwat, ya. Baik, maka ini mewajibkan seseorang untuk mandi, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar, yaitu tidur. Ketika keluar cairan yang dinamakan dengan mani, maka wajib bagi seseorang tersebut untuk mandi besar. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya wajibnya mandi itu karena keluarnya cairan. Ya. Innamal ma'u minal ma'i. Tayyib. Ini ya, kita sedikit biar refleks pikiran kita, ya. Biar adem. Biar adem apa biar nambah panas, Ustaz? Tayyib. Coba kita tanya ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, innamal ma'u minal ma'i. Kenapa al-ma'u kok dibaca dhammah? Innamal ma'u, kenapa kok nggak dibaca fathah? Ada inna, Ustaz. Ya harusnya kalau ada inna fathah. Kenapa kok innama al-ma'u? Tapi inna, Ustaz, kok al-ma'u? Berarti salah itu. Berarti kita menyalahkan muallif syekh di sini. Baik. Innamal ma'u. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab kenapa dibaca al-ma'u? Mungkin Pak Ari. Sebagai apa Pak Ari?
Sebagai mubtada, ahsan jamil ya, sebagai mubtada. Barakallah. Nah, mubtada. Kenapa mubtada? Karena inna tidak akan berfungsi kalau bersambung dengan mim. Innama. Batal amalan inna yang harusnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, batal ya. Baik, ini wawasan saja. Ya, wawasan. 6. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya wajibnya seseorang mandi itu dikarenakan keluaran cairan, yaitu mani. Dan di dalam suatu hadis juga, an ummi salamata anna umma Sulaiman. Nih, ada lagi nih, anna umma. Nah, kenapa umma? Karena dia isim anna ya. Kenapa? Anna umma Sulaimin. Tapi enggak Ustaz, isim anna kan dia marfu, sahih. Nah, karena dia bukan termasuk isim anna. Karena amalan anna tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Belum sampai Ustaz pelajarannya. Semangat belajarnya ya, Masya Allah. Baik. Wa an ummi salamata anna umma Sulaimin qalat ya. Dari ummi Salamah ya, bahwasanya ummu Sulaim qalat berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahi minal haqq, sesungguhnya Allah ya, tidaklah malu terhadap kebenaran. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dengan kebenaran. Lalu dia menanyakan, fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtamalat? Apakah wajib bagi seorang wanita, bagi seorang perempuan, wajib bagi mereka mandi idza ihtamalat apabila mereka bermimpi basah ya? Di dalam pertanyaannya beliau membawakan apa? Tekanan. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidaklah malu dengan kebenaran. Maksudnya, mau disuruh mandi atau tidaknya harus sampaikan. Kalau dikatakan junub harus disampaikan. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Salamah menanyakan hal tersebut? Qala na'am. Iya. Kata Nabi SAW, iya. Wajibnya wanita yang dia mimpi basah untuk mandi wajib idza ra'at al-ma'a, dengan catatan apa? Apabila dia melihat keluarnya cairan ketika dia mimpi. Nah, ini catatannya. Apakah ini hanya berlaku pada perempuan Ustaz yang melihat cairannya keluar baru dia wajib mandi? Tidak. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ketika mereka keluar cairan ya, ketika mimpi basah berarti wajib mandi ya. Ketika tidak keluar cairannya maka tidak wajib mandi. Baik. Wa tustaratu syahwatu fil yaqadati dunan naumi. Dan perlu dipahami ini ketika sedang tidur. Ada tidak mimpi itu ketika sedang sadar? Ada tidak mimpi yang sedang sadar? Tidak ya. Mimpi itu pasti sedang tidur. Maka kalau dalam keadaan tidur tidak disyaratkan harus dengan syahwat ya. Kalau dia keluar cairan maka wajib mandi, kalau tidak keluar cairan tidak wajib mandi. Akan tetapi tustaratu syahwatu fil yaqadati, akan tetapi diwajibkan atau disyaratkan ketika seseorang itu dalam keadaan sadar dan dia keluar mani, apabila disertai dengan syahwat dia wajib mandi. Dan apabila tidak disertai dengan syahwat maka tidak wajib baginya untuk mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadzaftal ma'a," ya, apabila engkau telah memancarkan cairan. Maksudnya apa? Telah keluar dari kemaluan itu mani. Faghtasil minal janabah, maka wajib bagi dirimu untuk mandi junub. Untuk mandi junub. Fa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Apabila tidak keluar dari kemaluanmu itu cairan yaitu mani, maka tidak wajib bagimu untuk mandi. Baik. Nah, ini nih untuk refleksi lagi ya. Biar
terasah. Mungkin antum sudah pernah belajar, tapi Ustaz banyak lupanya Ustaz. Nah, ini kita murajaah. Idza hadafta. Apa artinya? Apabila kamu telah memancarkan. Ditanya, mana fa'ilnya di sini? Siapa yang tahu? Mana fa'ilnya di sini? Nah, mana fa'ilnya? Ustaz ada hadiah nanti ya. Silahkan. Fadol. Siapa itu? Ustaz siapa? Ustaz Ferry. Monggo Ustaz. Idza hadafta. Mana fa'ilnya ini? Hadafa fi'ilnya. Silahkan. Ta itu sebagai fa'il. Belum cukup di sini ya. Ta ini domir apa namanya? Domir anta. Semua orang tahu kalau ta domirnya anta. Domir muttasil, munfasil, nasab, rafa atau jar? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Kalau muttasil fi mahal apa ini? Muttasil apa? Rafa atau nasab? Nasab. Berarti bukan fa'il namanya Ustaz. Namanya maf'ul bih kalau nasab. Masya Allah ya. Ta di sini sebagai apa? Fa'il. Domir muttasil apa? Pak Ari? Domir muttasil rofa. Ahsan. Nah, barakallahu fiik. Domir muttasil rofa fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini ya. Murajaah. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang pasti akan menemukan pembahasan ini. Biar tidak canggung. Wah, nanti ini dulu kayaknya pernah di kajian Ustaz Aziz ini dibahas. Nah, ini biar nambah penasaran. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza hadattal ma'a faghtasil. Ketika memang mani itu keluar, maka wajib baginya untuk mandi. Apabila fa'idza lam takun hadifan fala taghtasil. Apabila mani itu tidak keluar, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Nah, ini ya, kalau dia dalam keadaan tidur. Kalau memang ketika dia itu menyadari bahwasanya dia ingat ihtilam semalam mimpi basah, dan ketika subuh dia bangun, oh ada bekasnya, berarti wajib untuk mandi. Namun, misalkan dia ini semalam mimpi, ingat ini apa yang dimimpikan. Ketika dia pagi hari bangun, dilihat tidak ada bekasnya, tidak ada sesuatu yang keluar, maka lepas baginya mandi junub. Maksudnya apa? Dia tidak wajib untuk mandi. Taib. Qala Syaukani, dan dikatakan oleh Syaukani, al-hadfu huwa ar-ramyu. Apa itu al-hadfu? Artinya al-hadfu di sini adalah ar-ramyu, memancarkan. Maksudnya apa? Keluar. Wa huwa la yakunu bihadhihi sifah illa bisyahwat. Yang mana memancar ini tidak akan keluar apabila tidak diiringi dengan syahwat. Oleh karenanya juga kalau dalam keadaan sadar dia hanya menetes, maka tidak wajibkan mandi. Karena kalau hanya menetes itu tidak diiringi dengan syahwat. Kalau diiringi dengan syahwat pasti akan memancar. Nah, ini kata Nabi SAW. Maka kalau dia memancar diiringi dengan syahwat, maka mewajibkan dirinya untuk mandi. Walihada qala al-musannif fihi tanbihun ala anna ma yakhruju li ghairi syahwatin imma li maradin aw burudatin la yujibul ghusla, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini kesimpulannya, ini sebagai peringatan, sesuatu yang keluar dari kemaluan kalau bukan karena syahwat maka tidak membatalkan. Walaupun itu mandi. Bisa jadi karena dia sakit. Bisa jadi karena kedinginan, ya. Sehingga keluarlah cairan tersebut. Maka cairan ini tidak membatalkan seseorang dari kesuciannya. Maksudnya dia tidak terjumus dalam keadaan hadas besar, sehingga tidak wajib baginya untuk mandi junub. Ini kalau dalam keadaan sadar, ya, dia sadar tiba-tiba keluar maninya, siapa tahu dia sedang sakit atau kedinginan. Nah, keluarnya itu tidak diiringi dengan syahwat, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau diiringi dengan syahwat, ya, maka wajib untuk mandi. Nah,
Wa man ihtalama wa lam yajidil ma'a fala ghusla alaihi. Tadi yang mimpi basah tidak keluar cairan tidak wajib mandi. Wa man wajadal ma'a wa lam yadhkur ihtilaman fa alaihi ghusl. Ya. Tapi Ustaz, lalu kebalikannya. Semalam kayaknya saya tidurnya nyenyak Ustaz. Enggak mimpi apa-apa, tiba-tiba subuh kok keluar cairan. Ya. Kok keluar cairannya ini Ustaz? Lalu bagaimana saya menyikapi dalam keadaan ini? Ya. Baik kita mau mengingat apa yang kita mimpikan atau kita tidak mengingatnya. Kalau keluar cairan itu ketika sedang tidur, maka wajib mandi. Nah ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, ya, qalat, dia berkata, Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, anir rajuli, kepada seorang pemuda. Tatkala itu kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang pemuda. Ar-rajulu yajidul balala, ya, wala yadhkur ihtilaman. Ditanya oleh seorang pemuda yang dia ini ketika bangun dari tidurnya dia mendapati apa? Ada cairan yang keluar dari kemaluannya. Wala yadhkur ihtilaman. Akan tetapi dia ini tidak ingat apa yang dia mimpikan semalam itu, ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini wajib untuk dia mandi atau tidak? Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yaghtasilu alaihi, ya, wajib bagi dia untuk mandi. Ya, dia keluar cairan, walaupun tidak ingat mimpinya apa, kalau keluar cairannya itu wajib mandi. Saat kalau kita tidak tahu keluar cairannya atau tidak, kita langsung sholat, bagaimana? Batal sholatnya. Tapi tidak mungkin kita tidak tahu, pasti terasa. Ya, ketika bangun subuh, ingin buang hajat kecil, melihat ada cairan, nah, itu jelas, ya. Itu mani yang keluar. Entah kita tidak mengingat mimpinya, akan tapi wajib mandi bagi kita. Taib. Wa 'anil rajul, dan dia juga ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang pemuda, yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balala, faqala la ghusla 'alaihi. Dia ditanya juga oleh seorang pemuda, yang mana pemuda ini mendapati di dalam mimpinya dia mimpi basah, ya. Dia mimpi yang dapat mengeluarkan cairan dari kemaluannya. Akan tapi ketika pagi harinya dicek, ya, dia tidak terkeluar sedikit pun apapun itu cairannya. Baik. Maka apa sikap yang harus diambil oleh seorang pemuda ini? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ghusla alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Jadi kalau bagi orang yang tidur patokannya di keluar atau tidaknya. Baik. Kalau bagi orang yang sadar dengan syahwat atau tidaknya. Kalau dengan syahwat wajib mandi. Kalau tidak dengan syahwat atau karena sakit atau karena kedinginan atau hal yang lainnya, maka tidak wajib baginya mandi. Kalau dia dalam keadaan posisi tidur, baik dia bermimpi, kalau dia bermimpi dan tidak keluar, tidak wajib mandi. Karena tidak keluar. Kalau dia bermimpi dan lupa mimpinya, apakah dia wajib untuk mandi? Kalau dia keluar ya wajib untuk mandi. Nah ini ya. Jadi keadaannya kalau dia dalam keadaan tidak sadar, itu patokannya keluar atau tidak. Ya. Kalau dalam keadaan sadar, patokannya apa? Syahwat atau tidak. Nah itu. Kita bisa membedakan syahwat atau tidak. Maka disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa tadi? Al-hadfu, yaitu memancar. Kalau memancar itu berarti dengan syahwat. Ini yang pertama, ya. Sesuatu hal yang dapat mewajibkan mandi, yang pertama adalah khurujul mani. Ya, apa itu khurujul mani? Keluarnya mani. Ini yang pertama. Ketika keluarnya mani, berarti wajib bagi seseorang yang keluar maninya dia untuk apa? Mandi. Baik. Dan yang kedua apa? Yang kedua yang mewajibkan untuk mandi adalah al-jima'u. Wa illam yunzil, ya. Yang kedua adalah jima'. Baik itu keluar ataupun tidak keluar. Maksudnya ketika sedang berjima, kalau keluar cairannya dia wajib mandi. Kalau tidak keluar cairannya maka tetap wajib mandi. Ya, jadi bukan kadar keluar atau tidaknya. Tapi kalau sudah namanya berjima, wajib untuk mandi. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah dikatakan,
An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqala wajabal ghuslu wa illam yunzal, ya. Wajabal ghuslu wa illam yunzal. Idza jalasa baina syu'abiha, jika seseorang telah duduk di antara keempat cabang istrinya, ya. Apa lalu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Summa jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Kemudian dia menggauli istrinya dan tidak keluar maninya, maka wajib alaihi ghusl, tetap wajib bagi dirinya untuk mandi. Jadi patokannya kalau jima bukan keluar atau tidak, akan tapi apa? Perbuatan itu sudah mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah Islamul kafir, yang mewajibkan kita untuk mandi janabah. Yang ketiga adalah Islamul kafir. Apa itu Islamul kafir? Masuk Islamnya orang kafir, maka wajib bagi dia untuk mandi. Seseorang Nasrani, ya, dia ingin masuk ke dalam Islam, maka wajib baginya untuk mensucikan dirinya. Apa syarat-syarat orang Nasrani ingin masuk ke dalam Islam? Apa syarat-syarat yang harus dilakukan? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Yang pertama ini sudah sebut tadi, apa? Islamul kafir wajib untuk apa? Mandi. Yang kedua apa? Agar Islamnya ini bisa diterima sempurna. Kalau ini syarat setelah masuknya, ya, mandi. Syahadat, jelas apa? Syahadat. Ini wajib meyakininya di dalam hatinya, mengamalkannya dengan anggota badannya. Ketika sudah mengikrarkan syahadat dan dia sudah dinyatakan Islam, dan tatkala itu wajib baginya untuk mandi, ya, dan dia harus bersuci. Taib. Ustaz, apakah orang-orang kafir yang selama ini sudah 10 tahun meninggalkan salat, ketika masuk Islam apakah wajib mengqadha salat? Wajib tidak? Pertanyaannya, wajib tidak? Tidak. Membebani itu namanya. Agama Islam ini bukan agama yang berat, ya. Akan tapi apa? Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dia meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi yang ketiga adalah orang yang masuk ke dalam Islam, orang Nasrani masuk ke dalam Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Qais bin Asim. Qais bin Asim ini termasuk salah satu orang Nasrani dahulunya, ya. Annahu aslam, dia menceritakan bahwasanya dahulu dia ini masuk ke dalam Islam, ya. Tatkala dia dalam keadaan beragama Nasrani, ya, tatkala itu dia masuk ke dalam Islam. Lalu apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Qais bin Asim ini ketika dia masuk ke dalam Islam? Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annahu ya'murahu bil ghusli, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Mandi dengan apa ini? Bima'in wasidirin, ya. Apa itu sidir? Daun bidara, ya, dengan air dan daun bidara, atau mandi sesuai dengan mandi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mandil janabah, ghuslul janabah. Baik. Jadi yang ketiga adalah mandi wajib bagi orang yang kafir lalu dia masuk ke dalam Islam. Ini hal yang mewajibkan untuk mandi. Baik. Yang keempat adalah inqita'ul haidi wan nifasi. Terputusnya darah haid dan nifas, ya, ini bagi wanita, ya. Terputusnya darah haid dan nifas. Apa itu terputus? Maksudnya telah berhenti haidnya dan nifasnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan suatu hadis. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah berkata kepada Fatimah, ya, binti Abi Hubaishin. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aqbalatil haidatu, fada'is salata." Wahai Fatimah, ketika engkau mendapati darah haid atau keluarnya haid dari dirimu, fada'is salata, maka jauhilah, tinggalkanlah salat. Maka tidak boleh wanita yang haid itu untuk salat. Wa idza adbarta faghtasili wa salli. Wa idza adbarat faghtasili wa salli. Ketika engkau telah selesai dari haidmu, terputus darah haid itu, sudah bersih, wasalli, faghsili wasalli, maka hendaknya engkau mandi dan engkau salat. Yang namanya masalah haid, ya, ini banyak keraguan di antara para wanita, ya. Yang menjadi patok ukurannya adalah al-'adah, kebiasaan. Kalau misalnya kebiasaannya itu haid misalkan 7 hari. 7 hari ini masih keluar kuning-kuning atau kemerah-kemerahan, ya, atau ibaratnya masih ngeflek. Tunggu sampai 15 hari. Kalau emang selama 15 hari, yaitu masa muddahnya, ya, 15 hari masih keluar terus darahnya, ya, maka tidak mengapa untuk bersuci. Karena itu sudah terhitung darah istihadah, ya, darah penyakit. Tayyib. Lalu bagaimana, Ustaz? Misalkan setelah 1 pekan ini dari kebiasaan haidnya, namun masih keluar kekuningan sehingga membuat kita ini ragu untuk salat, ya tunggu sampai 15 hari. Kalau memang sudah berhenti sebelum 15 hari, maka bersucilah. Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari, maka bersucilah, karena itu sudah bukan terhitung haid lagi, akan tapi darah istihadah. Tayyib. Dan misalkan sudah 7 hari, sudah selesai ini masa haidnya, ya, sudah keluar keputihan, tiba-tiba 2 hari setelah itu keluar menguning, apakah dia junub lagi? Maka pernyataannya adalah tidak, ya, dia sudah suci. Tetap bagi dia salat, tetap bagi dia untuk membaca Al-Quran. Baik. Nah, dan ini hal yang keempat yang mewajibkan seseorang untuk mandi, yaitu terputusnya darah haid. Jadi jangan bingung, sampai 20 hari dibiarkan gak sholat, 30 hari dibiarkan gak sholat, karena tidak terputus-putus, ya. Kita lihat kebiasaan kita itu haid kapan, ya, berapa hari. Tunggu sampai 15 hari paling lamanya, ya. Kalau memang tidak terputus, bersucilah, ya, karena itu sudah termasuk darah istihadah. Taib. Misalkan sucinya di waktu jam 2 saat, kan sudah lewat ini salat zuhur. Apakah wajib bagi kita untuk mengqadha salat zuhur itu? Apakah wajib? Wajib, karena masih dalam waktu salat zuhur, ya. Taib. Maka intinya kalau dalam bahasa salat bagi wanita yang haid, yaitu ketika salat itu bisa jamak, maka tetap wajib baginya untuk mengqadhanya. Misalkan jam 3, semenit atau 2 menit lagi atau 5 menit lagi waktu asar, maka tetap wajib baginya untuk melaksanakan waktu salat zuhur. Nah, ini hal yang keempat yang mewajibkan seseorang untuk mandi, yaitu inqita'ul haidi wan nifas, terputusnya darah haid dan nifas. Nah, dan yang terakhir adalah yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah itu apa? Mandi pada hari Jumat. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang ihtilam. Garis bawah, bagi setiap orang yang ihtilam. Bukan hari Jumat saja wajib, apalagi hari Jumat. Sekarang saya tanya, apa hukumnya mandi hari Jumat? Apa hukumnya? Sunnah. Ini bagi orang yang sholat Jumat atau di hari Jumat? Maksudnya karena hari Jumat. Ayo, ini bagi orang yang salat Jumat
atau karena itu hari Jumat jadi sunnah untuk mandi Jumat. Bagi orang yang melaksanakan salat Jumat, ya. Maka bagi orang yang ingin melaksanakan salat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia ingin melaksanakan salat Jumat, maka wajib baginya untuk mandi. Bukan wajib ya, disunnahkan baginya untuk mandi. Mandinya bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaghaslil janabah", sebagaimana mandi junub. Tayyib, walaupun tidak junub. Apa pahalanya? Dia seakan-akan seperti orang yang berkurban. Nah, ini luar biasa ya pahalanya. Hanya mandi di hari Jumat ya, bukan di hari Jumat mengkhususkan harus mandi, tapi bagi orang yang salat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan ketika ingin melaksanakan salat Jumat, maka wajib mandi Jumat. Nah, ini 5 hal yang dapat mewajibkan seseorang mandi. Tayyib. Nah, karena sudah memasuki waktu Isya, Ustaz berikan 15 menit untuk sesi tanya jawab ya. Baik, agar tidak salah paham. Kenapa saya sampaikan baik laki-laki maupun perempuan salat Jumat? Apa hukumnya salat Jumat bagi perempuan? Sunnah. Apa? Jaiz, boleh. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u amai Allah anil masajid." Janganlah kalian larang ya hamba-hamba Allah dari masjid. Maksudnya apa? Ketika emang kaum wanita itu mereka ingin melaksanakan salat Jumat, datang ke masjid ingin melaksanakan salat Jumat, maka tidak boleh bagi kita untuk melarang. Karena tidak ada larangannya. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buyutahunna khairun lahun. Rumah mereka itu lebih baik daripada apa? Mereka pergi ke masjid. Mana pahala yang lebih besar? Di rumah bagi wanita ya, bagi wanita. Namun ketika mereka salat Jumat tidak ada larangan. Datang ke masjid, mendengarkan khutbah, ikut salat Jumat tidak ada larangan. Namun lebih baik 4 rakaat mereka di rumah-rumah mereka. Ini lebih baik. Kenapa? Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para wanita-wanita itu pada ikut salat Jumat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak ada larangan bagi wanita yang ingin mengikuti salat Jumat. Nah, baik, ini adalah 5 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub. Baik. Silakan kalau ada kertas yang mau ditanyakan atau kertasnya silakan dikirim ke depan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, fadhal. Silakan maju ke depan. Tulisannya yang bagus ya. Baik, yang pertama, bagaimana caranya mandi junub tapi tidak ada air? Sekarang saya tanya balik, bagaimana caranya antum wudu kalau tidak ada air? Tayamum, ya begitulah cara mandi kalau tidak ada air. Apa itu? Tayamum. Lalu bagaimana cara tayamum? Apakah sama dengan wudu? Sama. Apa? Ambil debunya. Ya, sebagian ulama mengatakan apa? Kebaskan dahulu, ada ikhtilaf tangan dulu atau wajah dulu, itu tidak ada masalah. Sama saja. Jadi kalau tidak ada air, berwudu tidak ada air, ya mandi bertayamum. Mandi tidak ada air, mandi junub, ya tayamum. Soal yang kedua, bagaimana hukumnya jika air mani keluar dengan disengaja? Apa hukumnya? Haram, ya. Melakukan hal itu haram ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang. Lalu hukumnya apa ya? Haram hukumnya ya. Kita berdosa ya, berdosa. Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Baik, silakan yang lain. Silakan ditaruh sini untuk yang akhwat. Atau langsung saja tidak mengapa. Langsung. Siapa yang bertanya silakan sampaikan. Atau kertas silahkan, nggak apa kalau malu-malu.
Kalau ada yang tidak kejawab, Ustaz lihat waktunya ya. Insya Allah Ustaz jawab di pekan depan ya. Karena kita hanya 15 menit. Ayo silahkan. Taib, afan Ustaz, ketika bersuci atau mandi besar, ketika selesai haid dan masa sucinya, dan selesainya ini ketika waktu asar, apakah wajib sholat zuhur juga? Dan kalau sholat zuhur juga, apa yang dikerjakan dulu, sholat asar atau zuhur? Apa jawabannya? Harus sholat zuhur tidak? Harus. Karena apa? Sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar. Maka ini dinamakan apa? Jamak takhir. Sholat ketika masuk waktu asar. Sholat asar terlebih dahulu. Setelah sholat asar, sholat zuhur. Nah ini ya. Jadi wajib tetap untuk melaksanakan sholat zuhur walaupun sucinya di waktu asar. Setelah sholat asar, dia wajib sholat zuhur. Nah, Ustadz, afwan, bagaimana seorang anak yang ikut mu'alaf dengan orang tuanya, sedangkan ia belum mengetahui tentang wajibnya mandi setelah mu'alaf. Wajibnya mandi seorang mu'alaf dan baru mengetahuinya setelah ia dewasa. Maka apa jawabannya? Allah itu maha mengampuni. Mengampuni ketidaktahuan seorang hamba. Ketika memang kita tidak tahu, oh wajibnya kita untuk mandi, selama ini kita sudah mandi junub belum? Sudah. Jadi apa kewajiban kita? Cukup kita belajar dan kita meminta ampun kepada Allah. Selesai ya. Tidak ada apa ketentuan-ketentuan khusus. Afwan Ustaz, apakah diperbolehkan membaca Al-Quran saat haid? Boleh. Dengan syarat apa? Tidak menyentuh mushafnya secara langsung. Dialasi apa sajadah atau dialasi apa jilbab. Dan lebih ahsan adalah dengan hafalan. Itulah tujuan kita menghafal Quran. Ya, ketika di masa haid kita apa amalan-amalan yang dapat dilakukan? Membaca Al-Quran, berzikir. Baik, ada lagi? Ini silahkan kalau mau ada yang bertanya sekali lagi, lisan tidak mengapa. Satu pertanyaan lagi. Ada? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya. Ada? Cukup? Sebenarnya ada yang mau bertanya, silahkan, nggak apa-apa. Kirim suratnya. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Nah, silakan. Wajib ya wajib. Walau lam yakhrujil mani. Walaupun tidak keluar maninya tetap wajib ya, tetap wajib. Walaupun tidak keluar maninya tetap wajib untuk mandi wajib ya. Yang namanya jima tetap wajib. Nah, baik, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini insyaallah. Besok insyaallah kita akan membahas apa saja sih rukun-rukun mandi dan bagaimana cara mandinya. Mungkin banyak di antara antum yang masih belum tahu bagaimana cara mandi wajib. Intinya mandi terus niat mandi wajib. Nah, ini namanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatnya sebagai pahala di sisinya.
Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.